Baru-baru ini pemirsa, sebuah tagar kabur aja dulu viral di media sosial. Isinya sejumlah warga negara Indonesia, khususnya generasi Z, yang menceritakan pengalaman mereka bekerja di luar negeri. Tagar kabur aja dulu mendadak viral di jagat maya. Sebuah kegelisahan warga negara Indonesia yang memilih meninggalkan tanah air untuk mencari peluang di negeri lain. Salah satunya adalah bekerja di luar negeri dengan penghasilan yang jauh lebih tinggi. Sama aja lah bang, 9.000 gaji 5 juta, 9.000 gaji 70 juta. Gaji 70 juta? Wah, we listen, we don't judge. Tapi bukan aku yang bakalan ngomong, yang ngomong langsung teman-temanku semua yang kalian kerja di Jepang. Kasih paham nih buat abangnya, masa gaji kita 70 juta sebulan? Kabur aja lah, itu nggak balik lagi. Berarti dia, ini masalah cinta kita terhadap tanah air. Itulah respons para Menteri Kabinet Prabowo Subianto soal tagar kabur aja dulu. Ya begini ya, kalau ada kabur aja dulu tuh kan dia ini warga negara Indonesia apa tidak? Kalau kita ini patriotik sejati, kalau emang ada masalah kita selesaikan bersama. Kok jangan kabur aja dulu, apa yang mau di ini? Yang mau kita selesaikan apa kalau kabur itu? Itu menandakan dia sikap permisif. Ya kan, tidak mau menyelesaikan masalah bangsa ini secara bersama-sama. Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menilai munculnya tagar kabur aja dulu merupakan tantangan bagi pemerintah untuk menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi WNI. Menurutnya, hal itu menjadi tantangan jika terkait aspirasi masyarakat terhadap pemerintahan. Di sisi lain, Menteri P2MI Abdul Qadir Karding menyatakan bahwa tren itu adalah hal yang positif. Karding menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran Indonesia agar dapat bersaing dan mendapatkan upah yang layak di negara tujuan. Apa sih kabur aja dulu? Sebelum kita memahami lebih dalam tentang hashtag kabur aja dulu, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu nasionalisme. Nasionalisme adalah rasa cinta, bangga, dan loyalitas kepada negara Indonesia. Nasionalisme membuat kita merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap tanah air Indonesia. Tidak hanya sekedar kata-kata, tetapi juga sikap nyata di kehidupan sehari-hari. Menurut saya pribadi, nasionalisme yaitu berkontribusi untuk kemajuan bangsa Indonesia. Nasionalisme berarti tetap mencintai Indonesia apa adanya sambil terus berusaha untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Jadi berbicara tentang nasionalisme berarti kita juga berbicara tentang identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Kabur aja dulu adalah tegar untuk menggambarkan kekecewaan generasi muda terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan peluang di Indonesia yang mendorong mereka untuk mencari kehidupan dan karir yang lebih baik di luar negeri. Walaupun kabur dianggap jalan yang aman agar tidak terjebak ke dalam konflik atau kerugian, hal ini bukan sekedar keinginan untuk kabur secara fisik, melainkan juga sebagai ungkapan kritik dan masukan kepada pemerintah untuk memperbaiki kebijakan dan menciptakan harapan bagi anak muda Indonesia. Maka menarik untuk melihat bagaimana sikap kabur aja dulu ini bisa dikaitkan dengan nasionalisme. Jika dilihat dari sudut pandang positif, sikap kabur aja dulu tidak selalu berarti lari dari tanggung jawab. Dalam konteks nasionalisme, kabur bisa dimaknai sebagai strategi untuk menyelamatkan diri demi perjuangan yang lebih besar. Sejarah pun mencatat banyak pahlawan kita yang mundur sementara untuk mengatur kekuatan dan menyusun strategi baru. Kabur dalam hal ini bukan berarti menyerah, tetapi memilih momen yang tepat untuk kembali berjuang. Jadi, ada kalanya kabur bisa menjadi bentuk kecerdikan, bukan kelemahan. Inilah sisi lain dari kabur yang masih bisa kita maknai dalam bingkai nasionalisme. Menurut saya, sikap kabur aja dulu bisa
bisa dimaknai positif sebagai strategi dalam nasionalisme. Bukan berarti lari dari tanggung jawab, tapi memilih waktu yang tepat untuk kembali berjuang. Pendapat saya ini menunjukkan kecerdikan dalam bersituasi. Sikap yang bisa kita ambil adalah tidak gegabah, berpikir strategis, dan tetap setia pada semangat perjuangan demi kepentingan bangsa. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa kabur aja dulu seringkali merugikan jika dimaknai salah. Dalam konteks nasionalisme, kabur bisa berarti menghindari tanggung jawab sebagai warga negara. Misalnya, tidak peduli pada isu bangsa, cuek terhadap masalah lingkungan, atau tidak mau terlibat dalam upaya memperbaiki keadaan. Sikap ini tentu melemahkan rasa kebangsaan, karena bangsa ini membutuhkan partisipasi semua warganya. Jika kabur dimaknai hanya sebagai bentuk lari dari kenyataan, maka nasionalisme akan terkikis sedikit demi sedikit. Oleh sebab itu, pemaknaannya perlu hati-hati dan disertai kesadaran kebangsaan. Menurut saya, jika kabur aja dulu dimaknai dalam sudut pandang yang negatif, akan membuat kabur aja dulu tidak peduli terhadap isu bangsa, karena mereka yang melakukannya cenderung tidak bisa berkontribusi untuk bangsa, sehingga Indonesia dapat kehilangan sumber daya manusia yang dapat mendukung kemajuan bangsa di masa depan. Fenomena kabur aja dulu memang memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang. Di satu sisi bisa dibilang sebagai bentuk strategi, di sisi lain bisa dilihat sebagai kelemahan. Oleh karena itu, yang paling penting adalah bagaimana seseorang menempatkan sikap kabur itu dalam konteks yang tepat. Apakah kabur untuk menyusun kekuatan demi kepentingan bersama, atau kabur sekedar menghindar dari kewajiban? Dengan wawasan kebangsaan, kita dituntut untuk mampu menilai sikap kita agar tetap berpihak pada kepentingan bangsa. Jadi, menurut saya, kabur bukan soal lari, tapi bagaimana kembali bangkit dan berkontribusi untuk bangsa. Jika diarahkan secara positif, kabur aja dulu bisa menjadi simbol refleksi diri dalam berbangsa. Menurut saya, kabur aja dulu bukan berarti lari dari tanggung jawab, tapi justru bisa menjadi cara bijak untuk menjaga diri sekaligus menjaga persatuan. Kabur dari konflik yang menghancurkan, kebencian, atau perpecahan adalah bentuk kesadaran bahwa persatuan bangsa lebih penting daripada ego pribadi. Karena dengan mundur sejenak, kita bisa menentukan sikap bijak dalam menghadapi perbedaan. Nasionalisme bukan tentang maju tanpa henti, tapi juga tahu kapan berhenti. Maka kabur aja dulu bisa kita ubah menjadi langkah strategis yang mendukung persatuan bangsa. Dengan begitu, nasionalisme tetap terjaga bahkan semakin kuat. Sehingga ada satu hal yang menarik, yaitu bagaimana konsep nasionalisme bisa berdampingan dengan tagar kabur aja dulu. Nasionalisme itu soal cinta pada negeri yang menuntut kita untuk peduli, berkontribusi, dan bertanggung jawab. Di sisi lain, kabur aja dulu seringkali dimaknai negatif seperti lari dari masalah. Namun, kita bisa melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Kabur sendiri juga bisa menjadi sebuah strategi, yaitu mengambil jeda sejenak untuk menenangkan diri dan menyusun ulang rencana. Tujuannya bukan untuk meninggalkan, melainkan untuk kembali dengan energi dan ide yang lebih segar. Pada akhirnya, nasionalisme sejati tidak akan pernah benar-benar kabur. Dia akan selalu mencari cara terbaik untuk membela bangsa, bahkan jika itu berarti harus mengambil langkah mundur sebentar. Jadi, mari kita pilih sikap kabur yang membawa kita ke arah yang lebih positif. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk Indonesia. Oh, ternyata itu. Kalau gitu, stay aja dulu.